Kirain saya mereka itu pihak dari base camp atau ranger gitu kan. Iya. Buat ngecek atau apa gitu. Pas saya tanya, ternyata mereka ini nyari temennya yang belum juga turun dari tadi sore. Oke. Yang dimana beritanya ini viral kemarin itu, Bang. Iya. Sekitar 5:30, ya mau maghrib lah, petang gitu, 5:30 sore. Baru deh dia turun sendiri, Bang. Survivor ini turun sendiri menuju posko SAR gabungan. Iya. Dengan kondisi pakaian basah, sedikit kelelahan. Pada 16 Februari 2025, Wendy Ibnu Alfarizi, seorang pendaki berusia 23 tahun, dilaporkan hilang di Gunung Malayang, Sumedang. 3 hari penuh pencarian tanpa hasil, hingga akhirnya pada Rabu tanggal 19 Februari, Wendy ditemukan dalam kondisi selamat. Di balik semua itu, bukan hanya sekedar tentang kehilangan dan penemuan. Ada kejadian-kejadian misterius yang terjadi selama proses pencarian. Dan kali ini gue hadirkan narasumber yang ikut dalam proses pencarian tersebut serta pengalaman tak terduga yang membuat bulu kuduk merinding sebelum dan sesudah Wendy ditemukan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pencarian ini? Yuk kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Selamat malam. Ya Bang, selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih nih Kang Menot udah mau datang. Sama-sama Bang. Ke podcast ini, kebetulan kita lagi mampir di Bandung nih. Nah, Kang Menot ini salah satu orang yang ikut dalam pencarian Survivor Wendy yang kemarin hilang di Gunung Malayang ya. Dan itu mendaki seorang diri. Wendy-nya mendaki seorang diri, Kang Menot juga mendaki seorang diri. Kebetulan saya juga berangkat sendiri. Sendiri juga. Wah, ini pendakian sangat kompleks banget dan gue pengen tahu Kang Menot saat proses pencarian bahkan sampai dia mendaki seorang diri ngalamin kejadian apa, ini gila banget. Jadi teman-teman semua wajib nonton video kali ini. Oke. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Silakan Menot, bisa diceritain dari awal kayak gimana tuh? Iya Bang, jadi begini nih. Awal mula ceritanya itu, tadinya itu saya nggak ada niatan tuh buat naik gunung Bang. Saya diajak lah sama salah satu teman saya tuh. Dan mendakinya ini bukan ke Gunung Malayang awalnya. Pertamanya ini saya mau mendaki tuh ke Gunung Kerenceng yang masih daerah Bandung, cuman itu di Cicalengka lah, daerah Cicalengka. Sampai akhirnya teman saya ini ngedadak nggak bisa. Karena harus nganterin saudaranya yang mau lahiran hari itu. Jadi otomatis saya berangkat sendirian tuh. Gak jadi tuh ke Gunung Kerenceng. Saya jadinya naik ke Gunung Malayang lewat Baru Berem. Baru Berem. Yang dimana jalur ini tuh cukup lumayan sepi Bang. Karena akses menuju base camp agak jelek juga gitu jalanannya. Karena kebanyakan biasanya pendaki itu lewat itu dari Batu Kuda kalau ke Gunung Malayang. Begitu Bang. Sampai akhirnya itu siang itu saya berangkat menuju ke base camp. Sampai di base camp itu saya sekitar jam 10 pagi tuh. Masih siang banget lah gitu. Maksudnya nggak terlalu sore juga. Saya registrasi lah. Kebetulan waktu itu penjaga base campnya lagi sakit tuh, sedang tiduran. Jadi saya regis itu ditemenin sama ibu warung. Berikut saya tanya-tanya lah gimana pendakian hari ini gitu Bang. Apakah ramai ada yang mendaki atau enggak. Saya tanya-tanya begitu. Kata beliau ini di siang itu nggak ada yang ngecamp Bang. Adanya juga pendaki tektok di hari Senin itu. Oke, naik langsung turun lah ya. Dan kebetulan di hari itu cuma ada saya aja tuh yang berangkat untuk ngecamp. Gitulah. Saya siap-siap, saya ngambil air dulu tuh di bawah. Cukup lumayan banyak juga saya ngambil air. Sekitar 3 botol yang besar gitu. Karena kebanyakan saya bawa kopi dan mie doang gitu. Kopi sama mie nih ya? Kopi sama mie doang dan rokok tentunya gitu. Mulai nih saya berangkat.
Itu saya berangkat kira-kira jam setengah 12 siang tuh bang. Dari base camp? Dari base camp mulai berangkat nge-trek itu setengah 12 dan udah agak mendung juga tuh. Saya lanjut jalan karena saya ini pendaki santai. Gunung Manglayang ini kalau lewat Baru-Berem itu banyak spot-spot yang bagus itu bang ya. Ada tandanya juga cukup jelas. Jadi di pos 1 ini treknya itu berakar bang. Menandakan itu pos 1 gitu. Trek akar kayak gitu. Nah saya ngeres lah di situ cukup lama juga, ngerokok dulu, ngopi dulu gitu. Berangkat lagi mulai dari setengah 1 tuh saya. Berangkat lagi saya ke pos 2. Sama nih bang, di perjalanan juga saya belum ketemu sama pendaki turun ataupun ada yang nyusul naik gitu. Bener-bener sepi. Belum ketemu sama pendaki turun ataupun naik tuh. Jadi di trek itu bener-bener sendirian gitu. Bener-bener sendirian, saya lanjutin. Sampai pos 2 kira-kira jam 1 tuh saya ngebase lagi tuh, istirahat lagi. Dan cukup lama juga. Karena ya bete juga ya sendirian di trek gitu kan. Makanya santai juga gitu. Masih siang juga waktu itu kan. Jadi ya gak terlalu terburu-buru lah gitu. Lumayan lama juga tuh saya sempat bikin mie dulu tuh di situ. Bikin mie terus ngopi, ngerokok lagi. Itu sekitar setengah jaman lah saya ada di situ, setengah jam di pos 2 itu. Sampai akhirnya udah mendung banget nih bang, udah gemuruh juga gitu. Karena saya berpikiran ini udah mau hujan, saya langsung melanjutkan perjalanan tuh gitu. Karena takut kehujanan di trek. Karena kebetulan carrier saya ini sewa bang gitu. Rental. Dan sialnya nggak dikasih rain cover. Jadi kalau kehujanan ya gimana gitu. Nggak bawa ponco juga, cuman bawa jas hujan gitu. Jadi ya riskan banget lah kalau misalkan sampai kehujanan di trek gitu. Saya lanjutin perjalanan itu kira-kira sampai pos 3 itu saya di jam setengah 2 lebih lah. Saya perkirakan ya bang. Nah baru nih ketemu sama pendaki yang mau turun. Rombongan pertama nih, karena yang saya tahu di bawah yang naik itu ada 3 rombongan pendaki tektok. Begitu di hari Senin itu. Nah saya tanya-tanya lah di belakang masih rame nggak? Oh iya bang masih ada katanya gitu. Gak setelah lama tuh saya lanjutin buat ke pos 4 tuh bang. Nah dari pos 3 ke pos 4 ini gak terlalu jauh tuh jaraknya. Paling cuman 3 menit sampai 5 menitan sampai. Iya. Dan itu juga dapat bonus tuh lumayan landai. Dari pos 3 sampai pos 4 yang dimana pos 4 ini kalau via Baru-Berem itu langsung menuju ke Puncak Bayangan di pos 4 itu. Gitu area campnya ya. Tadinya saya mau lanjut tuh bang. Mau lanjut untuk ngecamp di puncak utama. Cuman gak lama dari saya jalan keburu hujan tuh. Keburu hujan meskipun gak deras-deras amat, cuman gerimis doang ya. Karena saya takut kehujanan, ya saya langsung aja bikin tenda di situ. Saya bikin tenda di situ dan kebetulan dekat banget ke trek. Bikin saya tenda itu pas percis di samping trek gitu bang. Nah saya setelah bikin tenda, saya persiapan, saya nyari kayu bakar nih. Meskipun gerimis-gerimis, karena biasanya kalau saya ke Manglayang ini ya suka bikin api unggun kalau malam gitu. Buat penghangatan apalagi sendiri gitu kan gak ada temennya. Buat mainan juga tuh bang. Iya betul bang. Setelah itu nggak lama dari saya nyari kayu bakar, ada lagi nih rombongan yang turun. Nggak lama dari mereka turun, ya sekitar 5 menit 10 menitan tuh langsung hujan bang, deras banget. Langsung hujan deras banget. Saya masuklah ke tenda karena saya belum ngopi lagi gitu. Saya bikin kopi lagi, saya makan lagi tuh. Saya makan lagi sambil ngopi gitu. Karena ya saya cuma bawa mie doang, pakai mie, pakai sosis gitu. Sebenarnya sih ini nggak diperbolehkan ya bang ya, dengan logistik cuman seadanya kayak gitu. Karena biasanya kita kan butuh karbohidrat yang agak besar gitu ya, minimal nasi mah bawa lah kan gitu. Cuman karena waktu itu teman saya nggak ikut, jadi cuman itu yang saya punya gitu. Saya makan, itu cukup lama lah saya sembari nungguin hujan karena waktu itu juga sangat-sangat gelap gitu ya bang. Terus badai juga, anginnya kenceng banget itu. Anginnya kenceng banget waktu itu. Sampai akhirnya di jam 5, hujan baru reda di jam 5 sore itu bang.
Dari jam? Dari jam 3. Wih, lumayan cukup lama ya. Dari jam 3 itu sampai jam 5 baru reda tuh. Karena saya berpikiran kalau besok summit males gitu bang, mendingan sore itu aja nih saya summit biar besoknya nggak usah naik lagi gitu. Saya persiapin lah, saya keluarin daypack saya bawa jas hujan, saya bawa cemilan gitu kan, bawa sosis itu, bawa kopi, bawa P3K juga, sama bawa headlamp. Iya. Karena pas waktu saya keluar itu cuaca emang cukup lumayan berkabut bang, benar-benar berkabut gitu. Sebelum saya berangkat, saya nyari-nyari dulu batu-batu bang, batu-batu kecil tuh. Untuk bikin tanda di trek. Jadi batu-batu saya kumpulin nih, batu-batu kecil. Karena treknya ini cuman sejalur ya bang, cuman kayak jalan setapak kayak gitu. Nah saya susun tuh di tengah trek, buat tanda aja bahwa udah nggak ada yang turun gitu bang. Karena kebetulan saya kalau mendaki sendiri dan sepi, saya suka begitu, buat tanda aja gitu. Oke, menarik nih. Nah setelah saya bikin tumpukan itu, berangkatlah saya. Mungkin di jam 5 sore mungkin ya bang, waktu itu. Jam 5 sore saya naik. Alhamdulillah nih, pas perjalanan naik ini nggak nemuin hal apa-apa, nggak nemuin keanehan apa-apa. Ya mungkin cuman kabut aja gitu. Dan emang trek licin juga tuh bang, kena hujan gitu kan. Dengan treknya ini, jalur baru berem ini kan trek air bang, dan berbatu juga. Terus tanjakannya juga lumayan cukup curam. Jadi agak sulit tuh bang saya buat naik waktu ke puncak itu. Yang biasanya harusnya 20 menit, ya mungkin waktu itu 30 menitan lah saya naik ke atas gitu. Sampai akhirnya saya nyampe tuh di puncak utama. Saya nyoba dulu ziarah lah bang ke salah satu petilasan. Karena menurut beberapa warga sekitar, Puncak Manglayang ini ada sebuah petilasan bang. Saya juga nggak tahu ya, ada yang bilang ini makam, ada yang bilang ini petilasan, cuman kebanyakannya bilang itu petilasan. Berapa tuh petilasan, sorry? Ada petilasan makam gitu? Iya, ada petilasan kayak gitu. Kayak makam kayak gitu, cuman nggak tahu ya kan, petilasan sama makam beda kan bang. Kalau makam ada yang dikubur di situ. Kalau petilasan kan biasanya tempat singgah seseorang, biasanya kan gitu. Bedanya kan itu. Gitu. Cuman saya asumsiin bahwa itu petilasan gitu, bukan makam. Saya ke situ, berkunjung ke situ, saya baca doa, kirim Al-Fatihah. Karena percaya nggak percaya gitu bang ya sama hal-hal yang begitu. Nah setelah itu bang, saya mulai keliling tuh di area puncak. Karena di area puncak utama ini cukup luas bang. Puncak Manglayang ini puncak utama disebutnya. Areanya cukup luas, tapi tertutup bang. Banyak pohon-pohon. Kan biasanya puncakan itu terbuka. Nah ini tertutup sama pohon-pohon gitu. Apalagi dengan kondisi berkabut, udah sore juga. Ya lumayan gelap lah di situ. Saya keliling-keliling, emang nggak nemuin orang atau yang ngecamp di situ. Nggak ada tenda satupun di situ sore itu ya. Saya keliling-keliling sampai akhirnya saya duduk di salah satu tugu yang dibikin oleh TNI. Jadi ada satu tugu tuh di Puncak Manglayang itu. Saya duduk di situ, saya ngeres, saya bawa kopi yang udah saya seduh tadi pas sebelum berangkat, saya ngopi, saya ngerokok. Nggak lama sih, sekitar 10 menit. Tadinya saya mau dokumentasi itu, mau foto-foto gitu di atas. Cuman kebetulan apesnya HP saya ketinggalan di bawah di tenda sama tripod-tripodnya. Cuman agak nyesal juga sih, buat apa nih ke atas kalau nggak dokumentasi gitu kan. Saya memutusin buat turun lagi tuh bang. Cuman nggak tahu ya tepatnya jam berapa gitu. Cuman bisa dipastiin ya itu menjelang maghrib lah gitu. Saya mulai turun itu. Saya turun lah. Nah pas jalan turun ini baru saya nemuin keanehan yang menurut saya baru pertama kali saya rasakan selama pendakian ini bang. Apa tuh? Jadi menuju ke puncak utama ini, sebelum puncakan itu kita bakal nemuin salah satu pohon tumbang tuh ngebentang di trek. Ciri khasnya itu tuh. Nah saya lewatin pohon tumbang tersebut, menuju turun itu kecium aroma bunga sedap malam bang. Bunga sedap malam. Yang dimana jarang sekali tercium aroma tersebut di gunung. Wah gitu. Dan baru pertama kali juga tuh saya ngalamin hal kayak gitu. Saya cukup
memberanikan diri saya buat turun lagi, meskipun ya diberaniin juga sebenarnya ya gimana mau gimana, saya sendiri gitu. Gak ada pilihan. Makanya di situ saya harus benar-benar, pikiran saya itu harus benar-benar sepositif mungkin gitu, biar nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya saya sampai di area camp saya. Sebelum saya masuk tenda, saya lihat dulu tuh batu yang saya susun tadi sore. Saya ngelihat batu tersebut ternyata masih berdiri. Berarti menandakan emang nggak ada orang sama sekali nih yang naik ataupun yang turun. Udah tuh saya masuk ke tenda, saya diem di tenda sambil tiduran tuh rebahan, sambil mikirin kejadian yang barusan saya alamin, Bang. Karena bener-bener ini baru pertama saya alamin, jadi bener-bener shock banget gitu. Karena baru pertama ngalamin hal kayak gini gitu. Bener-bener drop banget, gemetaran banget, terus keringetan banyak banget. Campur aduk lah. Campur aduk, badan ngerasa panas gitu kan. Itu saya cukup lama tuh di dalam mikirin terus kan, nggak enak, mau ngapa-ngapain juga nggak enak tuh, gelisah aja bawaannya gitu. Sampai akhirnya di jam 7 kalau nggak salah, karena saya udah mulai reda tuh, udah nggak terlalu takut, saya berani buat keluar. Saya bikin kopi, saya bawa kursi lipat tuh, saya duduk di depan. Nggak lama dari itu lampu tenda saya mati itu, Bang. Ya mungkin karena baterainya nggak diganti kali mungkin ya, Bang. Saya gantilah pakai headlamp saya, karena saya nggak bawa cadangan juga waktu itu, jadi pakai headlamp saya buat tenda nyala gitu. Saya di luar tuh sambil ngerokok, sambil ngopi-ngopi. Sampai akhirnya di jam 7:30 kalau nggak salah, 7:30 itu hujan lagi, Bang. Dan hujannya sama, deras lagi. Masuk lagi lah saya ke tenda gitu. Saya mencoba tiduran tuh. Saya tiduran gitu. Cukup lama saya nungguin, siapa tahu aja reda lagi gitu kan, nggak terlalu lama. Ternyata lama tuh, Bang, hujannya. Sampai akhirnya ya saya memutusin buat tidur aja tuh malam itu gitu. Saya mau tidur aja nih gitu, karena ini pasti lama hujannya gitu. Saya redupin tuh headlamp saya mencoba buat tidur, masuk sleeping bag. Sampai akhirnya jam 10 malam, saya ngelihat gitu, kebangun sama ada yang nyantar-nyantar tuh ke tenda saya. Ada yang nyantar-nyantar ke tenda saya gitu. Pertamanya pas awal saya bangun, mungkin saya ngelindur kali ya, karena nggak bisa tidur juga tuh emang, karena berisik sama suara angin gitu kan. Dia main dulu, nggak lama dari itu nyanterin lagi. Cuman sekarang bareng dengan ada suara yang ngobrol nih di luar. Nah baru saya berani keluar, oh beneran orang nih gitu kan. Karena saya masih parno, Bang, gitu. Sebelumnya udah ngalamin hal kayak gitu. Saya akhirnya keluar, pas saya keluar beneran orang, Bang. Ada 2 orang cowok nih. Pakai sendal, bayangin nih, Bang. Setelah hujan, pakai sendal, pakai jas hujan, pakai sendal loh, Bang. Dengan trek curam, habis hujan. Sendal jepit nih? Pakai sendal ya. Kirain saya mereka itu pihak dari base camp atau ranger gitu kan. Buat ngecek atau apa gitu. Pas saya tanya, ternyata mereka ini nyari temennya yang belum juga turun dari tadi sore. Yang dimana beritanya ini viral kemarin itu, Bang. Saya tanyalah, ada apa, kata saya gitu. Mereka nanyalah ke saya, barangkali nemuin teman saya yang turun atau nemuin ada yang ngecamp nggak di sini. Saya bilang lah, kalau yang ngecamp di sini cuman saya di area sini. Terus pas tadi saya sore naik ke atas juga, di atas sepi itu, nggak ada tenda sama sekali, kata saya. Mereka juga mukanya dengan sedikit panik tuh nanya kayak gitu. Ya saya suruh istirahat dulu lah gitu. Saya bikinin kopi lah buat mereka gitu. Karena saya cuma bawa 1 cangkir aja, Bang. Jadi 1 kopi itu buat ramean gitu kita. Buat bertiga gitu, joinan lah. Sambil saya tanya-tanya gimana nih cerita awalnya gitu. Mereka ceritain lah kronologinya. Jadi temannya ini naik itu di hari sebelumnya, Bang. Di hari Minggu. Menurut temannya, dia ini dianterin sama saudaranya ke base camp itu sekitar maghrib sampai base camp. Nah sebelum berangkat naik tuh di malam itu, sempet sewa headlamp sama cangkir dulu tuh di base camp.
sebelum naik itu. Iya. Kata orang base camp katanya gitu, dia itu naik sekitar jam 7 malam. Dan sebelum naik sempet ngasih kabar sama keluarganya. Kalau misalkan sampai besok sore jam 5 saya belum turun, tolong kabari keluarga dan kerabat saya. Kata beliau gitu, berpesan begitu. Oke, tapi nih sebelum dilanjutkan, kalau boleh tahu yang hilang ini temannya dia mendaki sendiri atau rombongan? Sendiri. Sendiri juga? Sendiri. Survivor ini sendiri, Bang. Oke, silakan dilanjut. Nah, saya tanyalah sama temannya ini. Lah, tapi dia perlengkapan komplit nggak? Kalau perlengkapan komplit, bawa tenda juga gitu. Cuman dia itu cerita mau naik itu cuman ke beberapa teman dekatnya doang gitu. Ke teman-teman yang lainnya enggak gitu, nggak cerita. Saya sebenarnya cukup lumayan salut juga nih sama temannya yang nyari waktu itu. Saya respect gitu. Dengan kondisi kayak gitu, cuaca kayak buruk seperti itu. Mereka rela nyari, karena kan pendakian malam sebenarnya nggak diperbolehkan ya Bang. Benar. Cuman mungkin karena rasa solidaritas antar teman yang tinggi, mereka naiklah mungkin ke atas gitu sampai akhirnya ketemu saya. Nah terus saya tanyalah, tadi sebelum naik udah dicek belum di bawah? Maksudnya di bawah gimana? Menurut kata temennya, saya bilang lah, ya maksudnya di area base camp gitu, di area camping ground. Oh belum saya cek karena saya panik tadi jadi langsung naik katanya gitu. Terus gimana? Ini juga saya lagi kontekan sama teman-teman di bawah. Untungnya di Puncak Bayangin ini masih ada sinyal Bang. Jadi mereka kontekan sama temennya yang nggak ikut naik, yang nunggu di base camp gitu. Kalau misalkan nggak ketemu, kayaknya saya mau naik ke puncak utama. Kalau misalkan di bawah nggak ada di area camping ground gitu. Oh iya kata saya begitu. Ini juga saya sambil nungguin teman saya yang mau nyusul ikut naik. Jadi ada satu temannya lagi yang naik itu waktu itu nyusul gitu. Kita nungguin lah temannya ini sampai sekitar jam 12 malam baru sampai tuh di tenda saya gitu temannya ini. Oke, berapa orang? Satu orang. Oh, satu orang. Satu orang. Cuman satu temannya ini menurut saya dia sangat prepare sekali Bang. Ya pakai sepatu gunung lah. Bawa daypack juga lah gitu. Nggak kayak temannya yang berdua ini gitu. Mungkin ya karena mereka panik. Soalnya mereka bilang juga itu dapat kabarnya itu dadakan sore pas pulang kuliah. Jadi nggak sempet atau mungkin keburu panik gitu. Jadi dia langsung pergi aja gitu. Saya bilang lah sama temannya ini gimana sekarang? Ya di bawah juga nggak nemuin teman-teman kita katanya gitu. Saya tanya lah apakah mungkin kata saya lewat jalur lain Bang turunnya? Kata temannya kalau menurut saya agak kurang mungkin emang kenapa? Ya kan sewa headlamp sama cangkir di base camp. Lah iya juga kata saya gitu kan. Harus ngembaliin itu kan. Benar. Gitu. Setelah itu kita ngopi lagi lah. Tapi nggak lama tuh. Sekitar ya 10 menit 15 menitan dari temennya yang satu lagi itu datang. Mereka pamitan lah sama saya mau naik ke atas. Saya sekarang mau naik nih ke atas. Saya bilang lah saya juga ikut. Saya siapin lagi tuh daypack saya keluarin. Saya bawa air minum, saya bawa jas hujan, sama bawa P3K, alkohol, betadine, dan perban gitu. Ya siapa tahu aja sekarang ketemu dan amit-amit ada kecelakaan atau apa bisa ditolong dengan cepat gitu waktu itu. Nah udah tuh setelah saya packing beres-beres, karena saya nggak headlamp saya dipakai buat nerangin tenda. Waktu itu saya pakai handphone tuh buat menerangi jalan gitu. Saya keluar, sebelum pergi lagi saya ngecek lagi tuh di jalur saya yang bikin batu-batu itu. Ternyata udah roboh. Ya mungkin batu-batu itu ketendang sama mereka atau pas tadi hujan badai pas malamnya nih gitu. Angin atau apalah. Bisa aja kan gitu. Apalagi kan itu jalur cuman emang setapak doang gitu. Mau nggak mau kalau orang ya pasti kesenggol gitu Bang. Nah akhirnya kita mutusin buat berangkat tuh di jam 12 malam atau setengah 1 malam lah gitu. Kita mulai siap berangkat. Untungnya di malam hari ini kondisi cuaca berubah Bang. Yang tadinya berkabut itu juga sebenarnya masih berkabut ya pas kita naik, cuman nggak terlalu tebal kayak waktu sore gitu. Dan bulan juga kelihatan terang banget, pokoknya terang banget lah. Bintang juga, jadi lumayan cukup ngebantu kita lah, nggak terlalu gelap tuh buat naik ke atas.
Mereka juga sempat beberapa kali foto-foto gitu. Sambil nyari itu ya. Gitu karena emang momennya lagi bagus banget gitu saat itu. Alhamdulillahnya itu selama kita naik itu nggak ada kejadian-kejadian apapun gitu di trek. Ya paling licin gitu bang. Normal lah ya. Iya, naiklah kita sampai ke puncak. Nah di puncak utama ini karena saya paling duluan di depan gitu, jadi otomatis saya yang nyampe duluan. Ternyata di area puncak utama ini saya baru nemu nih ada yang ngecamp satu tenda. Kan tadi sore saya naik nggak nemu siapa-siapa. Pas malam baru nih saya nemu satu tenda. Saya udah seneng dong. Wah mungkin ini nih ya orang yang lagi dicari gitu kan. Saya samperin, saya tanya lah. Halo A, punten A, gitu. Kata saya gitu. Ngejawab tuh yang di dalam. Ya A, kenapa? Katanya. Bisa keluar dulu nggak bentar? Oh iya, dibuka tuh tendanya. Pas dibuka tendanya, ternyata dia bukan orang yang kita cari. Mereka ini berempat bang. Oke. Sampai akhirnya kita berempat ini nyebar tuh bang di area puncak utama karena cukup lumayan luas juga nih puncak utamanya gitu. Dan karena rimbun juga gitu, jadi emang ada beberapa spot yang nggak kelihatan gitu. Saya nyebar sambil teriak-teriakin tuh nama survivor tersebut bang. Teriak-teriak nyari di area sekitar sampai akhirnya nggak nemu. Salah satu temannya ini ngajakin saya tuh buat nyusurin satu jalur. Yang saya juga tahu persis jalur itu emang jarang banget dilaluin gitu. Jarang banget dilaluin. Kalau nggak salah itu jalurnya itu menuju jalur Palintang yang masuknya itu dari Ujung Berung bang. Dan itu jadi dia itu kalau lewat jalur situ dia itu nggak naik bang, cuman menyusuri punggungan. Kayak gitu. Dan emang kalau lewat situ itu percabangannya lumayan banyak karena emang spot pemburu juga suka nyarinya di situ gitu bang. Saya coba telusuri nih sama temennya ini sampai akhirnya lumayan jauh tuh bang, kita cukup lumayan jauh dari puncak utama itu nyusurin terus jalur tersebut. Sampai saya bilang nih sama temennya, kayaknya teman A ini nggak lewat sini deh. Soalnya kelihatan ini jalurnya juga nggak ada jejak sama sekali, kata saya. Nggak ada sampah apapun, nggak ada ranting pohon yang patah, kata saya. Dan yang paling jelas di depan itu ketutup sama jaring laba-laba bang. Yang otomatis nggak ada tuh yang lewat situ gitu. Itu kan udah cukup jelas ya, saya coba nerangin gitu ke dia ini, ke temennya ini. Cuman mungkin karena dia ini masih penasaran, kita cari aja bang sampai depan lagi, bentar lagi lah kita cari. Ya udah kita cari lagi sampai akhirnya benar-benar, wah ini nggak bakalan nih kalau lewat sini, kata saya. Temennya juga gitu, ya bang kayaknya nggak lewat sini deh. Kita putar balik lah menuju ke puncak utama lagi. Kita cari-cari lagi sampai akhirnya saya baru ingat bahwa di sebelah utara atau di belakang Gunung Manglayang itu ada salah satu spot yang emang area camp gitu ya bang, yang emang tertutup. Jarang banyak orang tahu juga karena biasanya area spot tersebut itu dibuat untuk pendidikan, diklat. Diksar. Iya, yang dimana biasanya kalau untuk pendidikan kayak gitu kan jarang melalui jalur pendakian resmi gitu. Biasanya kan terabas jalur atau bikin jalur sendiri, biasanya kan gitu. Karena saya ingat di belakang itu ada salah satu spot itu, saya ngajakin lah temennya karena saya juga lumayan takut kalau nyari sendiri gitu. Saya ajakin bang kesini aja, kata saya. Coba kita nyari dari arah sini. Udah tuh kita susurin sampai akhirnya nyampe di spot tersebut. Dan sama bang, nggak ada tanda-tanda apapun atau jejak apapun. Sampai kita nyari itu berarti dari jam 12:30 ya. 12:30 malam kita nyari sampai jam 3 pagi. Masih nggak ketemu tuh bang. Akhirnya kita memutuskan untuk berembuk nih, berempat. Saya tanya, gimana ini masih belum ketemu, kata saya. Apalagi ini udah subuh, udah capek juga kita, dingin juga. Ya gimana ya Saya bilang lah ke mereka, gimana kalau kita turun lagi aja ke camp saya, kata saya. Karena takutnya malah kita juga yang celaka. Udah capek, dingin pula, dengan perlengkapan seadanya gitu. Yang saya takutin itu malah kita yang kenapa-kenapa gitu. Nggak lama dari itu kita memutusin buat turun lagi tuh buat ke camp saya. Sebelum turun saya sempat izin dulu atau pamitan dulu tuh sama yang 4 pendaki itu. Mulailah saya turun.
Nah jam 9 pagi itu pas saya lagi packing itu ada yang naik nih dari jalur baru beren, pendaki tektok berdua nih cowok. Saya tanya lah ke mereka ini, mau nanya di bawah udah rame nggak, kata saya gitu. Enggak, masih sepi. Emang kenapa? Oh nggak apa-apa, saya nggak kasih tahu tuh bahwa ada kejadian yang hilang di hari itu, takutnya mereka takut atau gimana gitu kan. Makanya saya biarin lah. Mereka naik tuh ke Puncak Bayangan itu, foto-foto. Nggak lama dari saya packing itu mereka turun lagi tuh. Tinggal saya packing itu tinggal tenda doang bang, karena tenda saya juga taktikal ya, pakai tarp gitu. Jadi cepet banget lah gitu buat packing. Turun lagi minjem kompor sama nesting tuh ke saya kasih buat masak mie. Oh iya, saya lanjutin tuh packing. Nah kebiasaan saya setiap ngecamp pas turun itu pasti saya ngumpulin dulu sampah di sekitar area camp saya. Saya mungutin sampah sampai akhirnya di belakang tenda saya nemuin satu sampah kresek nih bang, plastik kresek gitu, cuman nggak ketutup bang, nggak diikat kayak gitu. Kebuka, cukup kebuka. Saya ambil, pas saya ambil itu bau anyir banget bang. Aduh, gak enak nih kayaknya nih. Gak enak, bener bau anyir banget. Karena saya penasaran, saya lihat dalamnya ternyata pembalut dan berdarah bang. Ada darahnya di situ, pantesan anyir banget kata saya kan. Saya langsung gabungin tuh sama sampah saya yang lain. Pendaki berdua itu juga sempat nanya, kenapa? Saya nggak jawab lah karena takut keganggu juga, mereka mau makan, takutnya jijik atau apa gitu kan. Oh enggak apa-apa. Pantesan dari kemarin nggak enak banget ya gitu. Nyata ada sebab. Iya, makanya gitu. Makanya saya ini jorok banget sih orang gitu. Sampai dibuang gitu aja gitu di situ. Udah tuh setelah beres-beres packing, mereka juga lagi makan, saya berniat untuk turun. Ternyata mereka juga mau ngikut tuh bang. Saya juga mau turun. Nungguin saya makan dulu ya. Loh kok nggak mau naik ke puncak utama, kata saya. Oh nggak, di sini aja. Soalnya dia bilang juga capek kata beliau nih. Capek juga soalnya treknya kayak gini, katanya gitu. Mereka juga kotor banget lah. Emang kan hujan terus ya, ya pastilah kotor banget gitu. Setelah selesai makan, kita turun lah tuh bertiga sama pendaki tektok itu. Nah di jalan ini saya baru cerita sama mereka bahwa kenapa saya tadi nanya di bawah udah ramai atau enggak, karena hari ini tuh udah ada kejadian orang yang hilang, kata saya. Oh kok saya belum dapat kabarnya? Ya pasti belum dapat karena masih hangat, kata saya. Gitu. Oh gitu ya. Kita itu turun sekitar jam 10 lebih, sampai bawah itu di jam setengah 12 siang. Setengah 12 siang saya turun, ternyata udah ramai di bawah ini bang. Udah ada dari perangkat desa setempat, terus dari kepolisian dan dari Basarnas juga baru selesai rapat mungkin ya. Sehingga salah satu tim Basarnas ngelihat saya nih baru turun, disamperin lah saya, dimintai keterangan lah saya gitu. Apakah nemu hal-hal aneh di jalan gitu, tanda-tanda apapun gitu atau papasan? Ya saya jawab aja saya nggak ketemu gitu. Terus saya juga sempat nyari semalam gitu sama temennya. Ya emang gak ada tanda apapun, kata saya. Cuman tim dari Basarnas ini punya titik-titik koordinasi yang diduga gitu. Diduga pendaki ini tersesat gitu bang. Yaitu titik-titiknya itu di Puncak Bayangan dan di Puncak Utama. Gitu. Ada beberapa spot yang emang langsung curam gitu, langsung jurang gitu. Takutnya kan ya tergelincir gitu. Apalagi sendiri nggak ada orang yang tahu gitu kan. Nah akhirnya di siang itu setelah saya dimintai keterangan, pihak dari Basarnas ini, salah satu itu dari Basarnas minta tolong dokumentasi ini sama saya. Tolong videoin sama fotoin. Nah kebetulan saya juga video pakai HP saya, jadi pakai 2 HP gitu bang. Saya videoin tim Basarnas itu. Nah setelah saya videoin itu, mereka bersiap-siap tuh buat naik. Dan saya pamitan buat turun gitu ke Mang Ade itu, yang penjaga base campnya itu. Saya penasaran, saya nanya juga, Mang beneran naik enggak, kata saya. Itu kan beneran ke jalur enggak? Iya beneran naik ke jalur. Soalnya saya juga ngelihat dia naik ke jalurnya gitu, kata si bapak base campnya ini, Mang Ade ini. Oh iya Mang. Saya kemarin kesini Mangnya lagi tidur, kata saya. Iya saya lagi sakit. Kaki saya kena knalpot, katanya begitu.
Oh ya udah Mang, saya mau pulang aja nih sekarang capek. Lah kenapa nggak ikut nyari lagi? Lah Mang mikir aja capek, semalam juga sempat nyari kata saya. Oh ya udah tuh, pulang deh tuh saya. Jadi sebelum saya berangkat pulang itu saya langsung share juga tuh video tim Basarnas mau naik itu gitu. Karena saya juga udah lihat dari beberapa media udah ada tuh beritanya muncul. Jadi saya share juga tuh, khususnya itu saya share di Facebook di grup pendaki Bandung. Tadinya saya nge-share itu buat menggayat beberapa SAR gabungan gitu yang mau ikut turun jadi relawan gitu, biar cepat juga ketemunya nih gitu. Apalagi dengan kondisi tiap harinya hujan badai terus gitu kan. Udah tuh saya berangkat pulang, saya matiin data saya sampai pulang. Di rumah saya mandi-mandi, selesai mandi baru saya nyalain lagi handphone gitu. Datanya saya nyalain, ternyata udah rame tuh Bang. Udah rame di Facebook, udah rame banget. Di TikTok saya juga udah rame banget gitu. Orang yang pada nanya gitu. Dan beberapa teman saya juga yang mau ikut mencari itu di hari Selasa itu, di Selasa siang. Mereka nanya sama saya bilang langsung aja ke base camp, terus koordinasi aja sama koordinator lapangannya. Karena hari ini saya nggak ikut nyari gitu, saya baru pulang kata saya gitu. Udah tuh, setelah selesai kayak gitu, teman saya juga kebetulan di hari Selasa itu ada teman saya yang naik juga Bang dari arah Palintang yang jalur sepi itu. Karena kebetulan teman saya ini emang warga sekitar situ, warga sekitar Ujung Berung. Dia tahu beritanya, nelponlah ke saya. Beneran ada yang hilang di Manglayang katanya. Beneran. Wah kebetulan nih saya juga mau naik sekarang, mau tektokan nih sama saudara. Lewat mana kata saya? Ini lewat dekat rumah, lewat Palintang. Oh kebetulan, siapa tahu aja nemu nanti di jalur. Saya gitu. Ya udah minta fotonya aja katanya. Saya kirimlah fotonya sama teman saya. Nanti setelah saya tektok saya ke rumah ya katanya gitu. Udah tuh sampai saya mantengin terus medsos saya sampai sore itu Bang. Sehingga akhirnya sore saya dapat kabar terbaru nih bahwa hari itu pencarian dihentikan. Karena ya biasanya kan kalau pencarian cuaca juga, terus biasanya kan cuman sampai sore ya Bang. Baru dilanjutin besok pagi kan gitu. Dan waktu itu juga pencarian waktu Selasa itu, tim dari relawan atau Basarnas pun itu nggak nemuin jejak sama sekali. Sama seperti yang saya bilang persis, nggak ada tanda-tanda apapun gitu. Begitu. Hingga akhirnya di malamnya tuh teman saya ke rumah, ya dia tanya-tanya ke saya gitu tentang kronologinya. Nah saya bilang lah ke teman saya ini tolong pijitin dong gitu. Karena biasa kan habis naik gunung biasanya suka pegal-pegal gitu Bang. Cuman waktu itu saya emang pegal-pegalnya banget, pegal banget gitu. Terutama bagian pundak saya Bang. Lah endorse masuk nih kayaknya nih. Kerasa bener-bener, oh pokoknya benar-benar ngilu banget lah gitu. Sampai akhirnya ya udah ada ininya nggak, ada minyak urutnya nggak ada, kata saya pakai minyak kelapa aja lah biasa gitu. Sampai akhirnya saya buka baju saya, teman saya kaget lah, astagfirullahaladzim, maneh labuh ti mana, kamu jatuh dari mana katanya, kata teman saya. Saya bilang lah nggak jatuh kok gitu. Coba deh lihat di kaca tuh, kamu kenapa badan kamu. Saya lihat ternyata badan saya ini memar-memar Bang, memar-memar. Dan yang tambah saya merinding hari itu, saya itu benar-benar langsung merinding. Itu kayak ada jari nyeplak di sini. Iya. Oke. Saya langsung ceritain lah waktu pas saya turun itu saya sempat kayak dipegang. Begitu Bang. Sampai akhirnya bener itu saya juga sama teman saya sampai gemeteran juga tuh. Apalagi kan hal-hal kayak gini tuh benar-benar baru sekali saya alami, yaitu hari itu aja gitu. Benar-benar intens kok bisa sampai megang kayak gitu kan. Kalau cuman suara oke lah gitu. Ini sampai ada kontak fisik. Begitu Bang, yang benar-benar bikin saya drop gitu hari itu. Sampai akhirnya selesai dipijit lah, dia pulang tuh. Tapi alhamdulillahnya malam itu saya cukup nyenyak tuh Bang, tidur. Karena enak udah dipijitin tuh. Pas Rabu pagi, teman saya ini ke rumah lagi Bang. Teman saya yang mijitin itu ke rumah lagi sambil bawa air 1 botol gede itu. Ini katanya kalau nanti mau mandi, ini campurin sama air di bak, terus kasih garam krosok, katanya gitu. Kalau nggak ada garam krosok,
garam kotak gitu. Ya mungkin. Oke. Saya juga kurang tahu ya garam apaan. Cuman kalau nggak ada garam krosok mah garam dapur aja nggak apa-apa kata saya. Gitu. Ternyata teman saya ini cerita sama uaknya, yang dimana uaknya itu ngerti lah tentang hal-hal begitu gitu bang. Cerita kayak gitu ke uaknya. Dan menurut uaknya, kata teman saya, emang saya itu dipegang gitu. Dipegang gitu. Terus untungnya saya nggak ngalamin hal yang fatal. Katanya saya ada yang jagain. Makanya saya juga bingung, saya cuma bisa oh iya aja. Karena saya juga nggak tahu hal-hal begituan ya bang. Saya cuma oh iya gitu. Katanya ada yang megang dan untungnya ada yang jagain. Jadi nggak terlalu fatal tuh. Cuman memar-memar doang. Begitu. Sampai akhirnya nggak lama tuh dia juga pulang lagi gitu. Siangnya itu saya nyari info terbaru tentang pencarian hari itu di hari Rabu siang. Saya dapat info dari teman saya karena hari sebelumnya nggak nemuin jejak apapun, nggak ada tanda-tanda apapun dari survivor tersebut. Di hari Rabu ini tim Basarnas coba mencari dengan pantauan udara bang, pakai drone dan pakai UAV thermal. Saya juga kurang paham ya. UAV thermal itu apa ya, mungkin pendeteksi panas atau apa gitu. Karena benar-benar nggak nemuin apa-apa bang, nggak ada jejak sama sekali. Bahkan pakai drone pun nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Itu sampai sore saya tahu berita terbarunya gitu, sampai hari Rabu sore nggak ketemu. Sampai akhirnya turun lagi tuh untuk ke posko gabungan sekitar 5:30 ya mau maghrib lah, petang gitu, 5:30 sore. Baru deh dia turun sendiri bang. Survivor ini turun sendiri menuju posko SAR gabungan dengan kondisi pakaian basah, sedikit kelelahan, katanya hampir hipo katanya ya bang, dan sedikit linglung katanya begitu gitu. Saya kan nggak tahu waktu itu, nggak ada di lokasi, cuman saya dapat infonya seperti itu begitu. Dan dia itu turun dari arah Curug bang. Arah Curug. Bentar, ini arah Curug ini sama jalur pendakian sama? Bukan. Beda berarti? Beda. Cuman yang saya aneh, kok dia tahu ke arah Curug tersebut, karena emang nggak begitu jelas bang jalurnya. Dan Curug ini menurut warga sekitar itu emang disakralkan bang. Lagian itu nggak ke-expose dari luar bang. Si Curugnya ini benar-benar tersembunyi gitu. Oke. Ya hidden gem-nya lah gitu. Makanya mungkin disakralkan juga karena mata air gitu, makanya disakralkan gitu. Dan emang jarang banget orang yang berani ke situ gitu. Pantesan kata saya nggak ketemu gitu. Cuman yang bikin saya aneh itu bang, apakah dia sempat ke puncak terus terabas gitu, turun ke situ gitu. Cuman dipikir-pikir lagi kayaknya nggak mungkin deh langsung terabas gitu. Soalnya emang pasti treknya curam, apalagi ya selengkap-lengkapnya kita kan gitu, apalagi dia gitu, pasti kan harus bawa map, ada apa harus tahu navigasi dan lain-lain gitu. Yang menurut saya ya nggak mungkin lah dia berani sampai terabas gitu. Makanya yang saya bingung sampai sekarang itu kenapa beliau ini sampai nggak papasan sama saya. Itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang belum terjawab. Itu waktu di Selasa siang itu sebelum ketemu ya bang, karena saya sempat berkomentar juga di IG itu di beberapa berita gitu. Ada salah satu saudaranya yang nge-DM saya karena lihat komenan saya tuh, karena emang mulut-mulut netizen ini benar cepat lah ya. Gitu. Ada yang bilang bau-bau sensasi, ada yang bilang wah bentar lagi jadi brand ambassador gitu. Terus ada yang bilang sebenarnya Gunung Manglayang ini ada anekdotnya bang untuk warga sekitar. Apa tuh? Kamanglayang wae leungit, komomun ke Everest. Kemanglayang aja hilang, apalagi ke Everest. Karena emang benar menurut logika agak tidak mungkin buat tersesat bang. Jalur cukup jelas kok gitu. Makanya ke perkampungan dekat juga. Makanya agak nggak mungkin kalau sampai tersesat gitu. Anekdotnya seperti itu gitu. Cuman ya kembali lagi kalau saya berpikiran positif ya namanya di alam gitu, kita nggak tahu. Apalagi dengar cerita dari temennya itu bahwa kondisi survivor tersebut ada sesuatu masalah gitu. Masalah? Ya nggak tahu masalah pribadinya gitu. Sedang ada masalah beliau ini gitu. Cuman saya nggak terlalu mengorek apa masalahnya gitu. Sehingga memutuskan dia untuk naik sendiri gitu kan. Begitu bang. Dan
waktu naik tersebut ngasih pesan kalau misalnya Nah pulang, itu kan. tolong dicari. Iya. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih ya, Kang ya. Dia naik lewat jalur pendakian atau arah curug? Nah, dua itu aja sebenarnya. Jalur pendakian. Jalur pendakian. Soalnya dilihat tuh sama Bapak Basecamp. Kan saya tanya juga ke Mang Ade tersebut. Mang beneran tuh naik kata saya. Mang beneran naik enggak? Ya saya juga lihat kok Pak waktu naiknya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gitu. Takut jadi muter balik lagi tuh, lo jalur curug. Ya enggak sih bang. Oke. Enggak, emang ada beberapa. Jadi kita harus naik dulu tuh. Nanti emang ada beberapa jalur yang kurang cukup jelas. Nah itu mengarah ke curug tuh. Oh berarti satu arahnya ini memang jalur pendakian, nanti ketemu percabangan bisa ngambil Iya, jalur curug. iya gitu. Cuman emang jalurnya itu nggak jelas bang. Emang udah ditutup juga gitu. Pastilah nggak tahu lah kalau kita orang awam nggak mungkin lewat situ gitu. Karena jalurnya juga cukup jelas kok gitu kalau sampai atas gitu. Nah setelah Akang mendapatkan informasi sampai dia diketemukan, ada nggak jawaban lagi kenapa dia bisa sampai tersesat, alasannya seperti apa? Ya, saya sempat kontekan juga tuh sama kakaknya mungkin ya, nge-DM saya tuh. Dikiranya saya ini pihak dari Basarnas gitu. Yeah. Padahal saya bukan dari pihak Basarnas. Kebetulan saja saya ikut nyari gitu. Cuman ya saya ada beberapa temen yang ikut pencarian, jadi saya tahu gitu. Ya, jadi saya ngikut nih ya. Kalau misalkan dapat info terbaru tolong kabari saya langsung ya. Makanya pas Rabu sore itu saya dapat kabar, saya share langsung ke kakaknya nge-DM. Alhamdulillah ini udah ketemu kata saya. Dia bilang, oh saya juga udah tahu, cuman saya belum tahu kronologinya kayak gimana, kata kakaknya begitu. Ya saya bilang lah, yang penting mah udah ketemu dengan selamat, saya kan gitu. Itu kan yang lebih penting, masalah kronologi mah nanti belakangan deh gitu. Udah tuh. Berarti sampai sekarang belum ketemu jawabannya tuh Kang ya? Belum bang, saya juga aneh juga gitu. Disclaimer aja nih Kang, jadi memang survivor ini sempat kita undang dan dia memang tidak mau menceritakan juga. Jadi masih menjadi tanda tanya nih. Iya. Wah, gila ini pendaki. Saya malah sempat DM-an tuh bang setelah sempat DM-an? Sempat DM-an sama beliau ini. Dibalas? Dibalas juga sama beliau. Oke. Saya DM dia ini di hari Jumat ya bang, 2 hari setelah diketemukan. Karena saya bikin IG story. Iya. Dia lihat IG story saya, nggak tahu tuh dapat IG saya dari mana, mungkin dari temannya atau kakaknya gitu, pihak saudaranya. Lihat story saya lihat namanya, lah ini mah kayak yang kemarin hilang kata saya gitu kan. Saya coba klik, lihat profilnya, ternyata beneran beliau. Saya DM lah, Assalamualaikum Kang, gimana kabarnya, sehat, nggak kenapa-napa kan? Saya bilang gitu. Dijawab lah sama beliau, Alhamdulillah Kang nggak kenapa-kenapa. Sempat bilang terima kasih juga tuh sama saya gitu. Udah mau rela bantuin nyari saya sama teman-teman saya. Maaf udah ngerepotin. Saya bilang ya udah Kang, yang penting mah Kang sehat sekarang gitu, cepat pulih kata saya cuma gitu doang. Cuma saya nggak berani tanya terlalu dalam gitu. Sebenarnya kemana karena bukan ranahnya lah. Ya gitu. Ya siapa tahu beliau nonton video ini bisa gitu menjelaskan via DM. Kang ya, kalau enggak ya DM biasa pagi juga boleh lah ya. Begitu sih Bang. Oke. Wah gila nih, cerita sangat kompleks banget ya. Mendaki seorang diri mengalami hal yang tidak terduga di dalamnya, bahkan sampai ikut pencarian. Hilangnya Wendy ya. Iya. Ini kejadian bulan Februari. 2 minggu kemarin. 2 minggu kemarin, belum lama banget ya. Iya, tanggal 17 tuh. Ya. Dinyatakan hilangnya di tanggal 18 di Selasa pagi itu. Gila banget nih. Nah, Kang Wenet, ini mendaki sendirian ke gunung, memang udah direncanakan atau tidak terencana? Oh kalau sayanya saya nggak terencana Bang. Awalnya kan saya mau naik sama teman saya tuh, diajakin teman, tadinya berdua. Lagian bukan ke Manglayang juga. Awalnya itu ke Gunung Kerenceng yang dekat rumahnya beliau. Nah, di Cicalengka gitu. Memutuskan untuk mendaki seorang diri memang udah paten banget tuh. Oh kalau saya emang cukup sering Bang. Oh cukup, jadi memang sering mendaki sih? Iya. Sendirian ya? Iya. Nah Kang Menot ini kan memang tahu nih beberapa akses jalur di gunung tersebut ya? Iya. Memang sering mendaki juga lewat jalur-jalur lain? Pernah beberapa kali saya lewat jalur-jalur lain juga.
Dari Palintang saya udah sama teman saya yang emang warga situ gitu. Dari daerah Curug Cilengkrang saya udah pernah. Ya pokoknya udah ngelewatin dari berbagai jalur lah. Oke. Nah saya penasaran sama tugu nih Kang nih. Ada tugu yang dibangun sama TNI, itu tugu apa sih? Gak tahu, saya kurang tahu. Kostrad kayak gitu dah. Oh, nggak ada hari atau memperingati apa? Kurang tahu saya buat memperingati apanya, saya kurang tahu. Jadi memang ada tugu situ Ada ya? tugu Kostrad gitu yang dibuat oleh TNI. Gitu. Kalau petilasan itu udah berapa petilasan tuh Bang? Petilasan cuma ada satu ya Bang. Ya kayak yang Abang tadi kirakan ya Bang. Kayak emang bentuknya kayak makam gitu. Percis kayak makam. Cuman ya kebanyakannya bilang petilasan bukan makam. Karena kalau makam harus ada yang dikubur tuh di situ. Betul. Kebanyakan bilangnya petilasan. Malahan emang untuk beberapa penggiat spiritual Gunung Malayang ini emang dibilangnya cukup lumayan horor juga gitu Bang, mistis juga. Gitu. Ada salah satu curug yang tersembunyi dan disakralkan. Itu tahu sejarahnya tempat kurang curug tahu itu? Saya juga nggak terlalu begitu tahu. Cuman ya disakralkan aja gitu. Yang saya tahu itu. Dari setiap saya nanya ke warga sekitar kenapa ini disakralkan, nggak pernah dapat jawaban yang benar-benar memuaskan. Pasti gitu ya? Iya. Apa tuh jawabannya tuh Kang? Yang sering didapatkan tuh? Ya paling mereka berpikiran karena disakralkan karena itu sumber air, mata air. Kalau misalkan banyak orang ke situ takutnya jadi kotor. Iya, makanya disakralkan. Menurut saya gitu sih, makanya disakralkan. Efektif sih ya. Iya, benar. Dan biasanya hanya beberapa orang juga yang tahu, biasanya dipakai jalur pemburu itu. Jalur pemburu. Pemburu. Oh, berarti di Malang ini banyak pemburu tuh ya? Ada. Pas di kejadian Selasa pagi juga itu kebetulan ada yang naik tuh pemburu. Oke. Gitu. Nah, ini kan baru pertama kali dirasakan oleh Kang Menot ya. Apalagi kejadian horor nih. Ini seumur hidup baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelumnya sih setiap saya naik ya gangguan-gangguan minor ya Bang. Ya suara-suara ya mungkin itu bisa saja kalau saya sebagai manusia yang sering gitu naik ke gunung ya mungkin saya halu atau apa gitu. Cuman ini bertubi-tubi banget gitu Bang. Tapi Kang Menot bisa menyikapi semua itu dengan bijak ya? Ya saya sih emang kan teman-teman saya juga ada penggiat-penggiat outdoor juga gitu. Jadi saya cukup mendapatkan literasi yang agak banyak gitu Bang. Oke. Untuk melakukan pendakian khususnya solo hiking gitu. Malahan saya sempat juga dulu-dulunya itu sempat bushcraft juga Bang. Yang benar-benar di alam gitu. Benar. Begitu. Jadi memang sebelum melakukan kegiatan solo hiking suka berkegiatan bushcraft juga nih. Iya. Yang dimana bushcraft itu memang ya mungkin teman-teman tahu lah seperti apa ya. Seperti itu Bang. Nah, apa yang didapatkan ketika mendaki seorang diri itu buat Kang Menot pribadi? Menurut saya bisa lebih tenang karena menurut saya mendaki gunung itu udah menjadi terapi buat diri saya pribadi. Terapi. Maksudnya gimana tuh Kang? Karena sebenarnya saya ini cukup sembrono ya. Cukup terburu-buru mengambil suatu kesimpulan. Dalam hal apapun? Dalam hal apapun. Okay. Mau itu, ya pokoknya dalam hal apapun lah. Sampai akhirnya saya sering mendaki gunung di samping itu juga olahraga gitu. Ada banyak hal yang saya dapatkan gitu dari naik gunung ini ya. Salah satu contohnya saya bisa lebih bijak dalam tanda kutip gitu, lebih nggak selalu ngejudge langsung gitu. Saya telusuri dulu nih gitu. Karena mendaki gunung juga ya sama kan seperti itu gitu. Harus banyak planning gitu. Poin A, poin B, poin C gitu. Seperti dari itu semuanya bisa terkendalikan jadi normal tuh ya. Iya gitu Bang. Wah, ini pendakian kompleks banget ya, banyak banget dramanya. Apalagi tadi juga kita bisa mengambil sisi baiknya. Sisi baiknya dalam artian ada pembalut yang dibuang secara sembarangan dan itu dalam kondisi yang terbuka. Itu jangan dicontoh ya buat teman-teman semua yang menonton video kali ini. Dan memang Kang Menot ini mendaki gunung juga kalau ketika turun suka dia ngumpulin sampah-sampah di sekitar area camp saya aja gitu. Ya karena kan nggak mungkin semua juga saya ambil ya Bang, capek juga gitu ya, minimal sampah kita sendiri gitu, terus ya sekitar situ aja lah gitu. Gila positif banget itu. Kenapa tuh Kang Menot bisa muncul seperti itu tuh, pikiran seperti itu? Ya karena gimana ya Bang, yang namanya di gunung ya gitu, kita benar-benar harus tahu kita berada di mana gitu Bang. Iya, oke.
Jadi sebisa mungkin kita naik ke atas itu dengan hati bersih, pulang juga harus dengan hati bersih. Luar biasa. Nah, terakhir nih Kang Menot, berapa kali ngopi itu selama di Manglayang? Saya bawa itu satu rencengnya itu kan 10 ya. Ya mungkin 10-nya itu Bang, saya minum semua. Itu sampai saya pas turun juga itu sempat minta rokok tuh sama pendaki yang tektok itu. Karena udah kehabisan rokok Bang. Padahal bawa 2 bungkus tuh. Tadinya kan mau sama teman saya tuh. Mie juga saya cukup banyak bawa 5 atau 6 lah. 6 Indomie itu ya. 6 Bisa tuh ya. Karena tadinya kan untuk logistik yang berat-berat gitu, kayak beras gitu, kayak sayuran, teman saya yang bawa gitu. Jadi kita patungan. Kamu bawa rokok sama kopi yang banyak, saya bawa makanannya kayak gitu. Ternyata nggak jadi, padahal dia yang ngajakin, kan sialan Bang. Oke, terima kasih banyak nih Kang Menot. Semoga kisah kali ini, perjalanan solo hiking di Gunung Malayang yang sudah ceritakan kali ini, teman-teman semua yang menonton video kali ini bisa mengambil sisi baik ya Kang ya. Dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Adapun baik itu survivor yang kemarin hilang dan sudah ditemukan walaupun nggak tahu alasan seperti apa, semoga beliau menonton video ini dan bisa menjelaskan lebih detail. Oke Kang Menot, cukup sekian dari gue Indra. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.